Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Selamat bertemu kembali di channel YouTube Budi Arianto. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan salah satu yang diamati dalam pengamatan meteorologi, yaitu pengamatan visibility atau pengamatan penglihatan mendatar. Salah satu syarat daripada pengamatan visibility adalah bahwa tempat pengamatan itu harus terbebas dari gangguan yang dapat menghalangi pandangan secara horizontal. Mari kita menuju ke sana. Pada pagi hari ini kita berada di atas Menara Pengamatan Iklim Mikro ketinggian 10 meter Stasiun Klimatologi Sumatera Utara. Ya. Dari tempat ini kita dapat memandang secara lebih luas lingkungan seputaran titik pengamatan ini karena belum banyaknya bangunan-bangunan bertingkat yang menjadi penghalang pandangan secara horizontal. Ya, sebagai contoh, bila kita melemparkan pandangan ke arah timur dari titik pengamatan, maka di sana ada beberapa objek yang sudah kita kenal, ya, seperti ada menara telekomunikasi, juga ada gereja dan masjid, juga ada beberapa objek seperti bangunan perumahan. Yang jaraknya itu adalah di atas 1 km. Kemudian ke arah selatan ada bangunan juga menara telekomunikasi, ya. Kemudian komplek perumahan, juga ada menara air Rumah Sakit Haji Medan. Ke arah tenggara kita melihat beberapa objek bangunan seperti Gedung Center Point, kemudian ada Hotel JW Marriott, ya. Kemudian kalau kita mengarahkan pandangan ke arah utara, maka kita dapat melihat beberapa objek vegetasi, ya. Kemudian di sana ada lapangan, ya. Jadi visibility itu adalah kemampuan melihat jarak pandang horizontal terjauh. Sebuah objek dapat terlihat dengan jelas dengan mata telanjang yang diungkapkan dalam satuan meter. Ada beberapa tingkatan visibility, ya. Itu diantaranya yang pertama very poor atau sangat buruk atau berkabut, ya. Itu apabila jarak pandang horizontal itu di bawah 1000 meter, ya. Yang kedua poor atau buruk, ya. Itu bila jarak pandangnya antara rentang 1000 meter sampai dengan 2 nautical mile, ya. Jadi 1 nautical mile itu 1852 meter. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah moderate atau sedang, ya. Itu apabila jarak pandang horizontal itu berkisar antara 2 nautical mile sampai dengan 5 nautical mile. Kemudian yang terakhir adalah good atau bagus. Itu apabila jarak pandangnya itu lebih dari 5 nautical mile. Ya, pengamatan visibility itu dilakukan adalah dengan tujuan diantaranya untuk mendukung keselamatan transportasi, ya. Itu utamanya itu pesawat udara, kapal laut, ya, dan alat transportasi lainnya. Jadi kejadian-kejadian yang dapat mengurangi ukuran jarak pandang itu, ya, misalnya salah satunya hujan deras, kemudian udara kabut atau haze, kemudian mist, kemudian badai pasir, kemudian juga badai debu dan lain-lain. Ya,
Jadi pengamatan visibility itu bisa menggunakan berbagai cara ya. Salah satu diantaranya adalah dengan menggunakan alat yang disebut RVR atau singkatan daripada Runway Visual Range. Itu biasa digunakan dalam pengamatan visibility di bandara. Di samping itu ada cara yang lebih mudah ya, dengan membuat peta yang kita sebut visibility chart ya. Kalau di bandara kita menyebutnya dengan aerodrome visibility chart. Disebut aerodrome itu karena merupakan area tempat keluar masuknya lalu lintas udara. Tetapi di luar kita bisa menyebutnya sebagai area visibility chart. Ya, untuk mempermudah dalam menentukan jarak pandang, itu biasanya kita buat peta jarak pandang dengan kelipatan jarak 1 km dengan menggunakan objek yang berada di sekitar titik pengamatan ya. Jadi kita bisa buat peta dengan menggunakan Google Map seperti ini yang bisa membantu kita ya. Nanti kita buat peta pengukuran jarak pandang menggunakan objek yang berada di sekitar titik pengamatan. Jadi titik itu harus kita kenali ya. Kita kenali, misalnya ada di situ nanti menara telekomunikasi, ada bangunan gedung bertingkat ya, dan lain-lainnya. Nanti kita ukur jaraknya ya, yang paling mudah dan sederhana menggunakan peta Google Map seperti ini. Ya, pertama sekali kita tentukan terlebih dahulu titik pengamatan kita ya. Tadi kita di Stasiun Klimatologi Sumatera Utara ya. Jadi kalau kita lihat di atas peta Google Map tadi, lokasi kita itu adalah di sini ya. Itu ada kantor BMKG, Klimatological Station. Jadi ini adalah titik pusat ya, titik pusat pengamatan kita. Ya. Selanjutnya di atas peta Google Map tadi kita tentukan terlebih dahulu titik pengamatan kita tadi ya. Ini yang diberi tanda ini. Langkah kedua adalah kita buat lingkaran yang berjarak 1 km mengelilingi titik pusat pengamatan. Jadi jari-jari dari titik pusat pengamatan ke lingkaran itu adalah berjarak 1 km di atas peta. Selanjutnya kita lanjutkan kembali membuat lingkaran sejauh 2000 meter atau 2 km dari titik pusat ya. Yang ini, lingkaran yang ini ya. Dan kita gambar lagi garis lurus dari titik pusat ke lingkaran ini ya. Terus kita tandai di sini jaraknya 2000 meter gitu. Kita buat garis ini sedapat mungkin tidak tumpang tindih dengan yang 1000 meter tadi ya. Sekitar 135 derajat lah gitu. Supaya kita, untuk membantu kita lebih mudah memahami peta ini. Ya, selanjutnya dengan cara yang sama kita lanjutkan lagi ya. Kita buat lingkaran lagi dengan ukuran sejauh 3000 meter atau 3 km dari titik pusat ya. Ya, yang garis kuning terluar ini. Dan kita buat lagi garis lurus warna putih ini untuk menyatakan jaraknya 3000 meter. Ya, demikian seterusnya itu bisa ditingkatkan untuk ukuran yang lebih besar lagi, 4000 meter, 5000 meter dan seterusnya. Baik, langkah berikutnya adalah mengenali atau mengidentifikasi objek yang teramati di menara pengamatan tadi ya. Sebagai contoh, kalau kita pandang ke arah selatan dari menara pengamatan tadi, ini ada objek seperti ini ya. Ini kita kenali di daerah kami ini namanya Menara Air Rumah Sakit Haji Medan gitu.
Selanjutnya kita identifikasi di atas peta yang sudah kita buat lingkaran-lingkaran yang jaraknya masing-masing 1000 meter itu ya. Ini lokasi ini, posisi objek ini berada di atas peta di jarak berapa begitu. Kemudian juga kalau kita arahkan pandangan ke arah barat ya, ini ada beberapa bangunan yang kita kenali ya. Ini misalnya ini ada center point ya di sini ya, center point. Kemudian ini ada juga bangunan ini ya. Nah ini kita identifikasi kembali di atas peta yang sudah kita buat lingkaran tadi itu, bangunan-bangunan ini berada di jarak berapa dari titik pusat. Kemudian kalau ke arah barat laut tadi dari menara pengamatan kita amati ada objek bangunan yang seperti ini, itu menara masjid ya. Selanjutnya objek yang sudah kita kenali di lingkungan kita tadi yang akan kita jadikan sebagai patokan dalam pengukuran visibility itu kita plot di atas peta yang sudah kita beri lingkaran-lingkaran yang jaraknya sudah kita tentukan tadi ya. Sebagai contoh ya, di sini ada menara air rumah sakit haji. Kemudian juga ini menara masjid ya yang ada di foto tadi. Selanjutnya yang ini ada kampus agribisnis ya. Ya, dengan mengupload objek-objek yang sudah kita kenali tadi yang akan kita jadikan patokan dalam pengamatan visibility, maka peta ini setidaknya dapat membantu kita dalam menentukan ataupun memperkirakan jarak penglihatan mendatar ya. Dalam praktek pengamatannya nanti kita bisa amati apakah objek yang kita kenali tadi dapat terlihat dengan jelas, samar-samar, atau tidak terlihat sama sekali. Ya, baik, demikian penjelasan sekilas tentang pengamatan visibility ya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Bye-bye.